Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yusi Ling yang sedang minum sendirian di sebuah taman hiburan. Ternyata gadis itu sedang patah hati setelah ditinggal pacarnya. Ia tampak sedih apalagi pacarnya tersebut tidak pernah memberikan kabar apapun tentang keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati. Di tengah kegalauannya itu tiba-tiba saja ia bertemu dengan seorang pria ganteng bernama Guza Ohe yang kebetulan juga berada di sana. Karena sudah mabuk, Ling pun mengira Guza Ohe adalah kekasihnya yang telah kembali dan ia pun tanpa sungkan merebahkan tubuhnya dan memeluk pria tersebut. Menyadari hal itu membuat Guza Ohe tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ia pun menemani Ling bermain di taman hiburan tersebut. Setelah tengah malam Guza Ohe menggendong Ling ke sebuah penginapan. Karena merasa kepanasan, Ling pun melepas beberapa lapisan pakaiannya dan Guza Ohe pun ikut membantunya. Saat Guza Ohe hendak pergi tiba-tiba saja Ling menariknya yang membuat wajah mereka sangat berdekatan dan meminta agar Guza Ohe tidak meninggalkannya. Keesokan paginya ketika terbangun Ling terkejut dan merasa heran mendapati dirinya berada di sebuah kamar, namun ketika melihat Guza Ohe sedang mandi barulah ia mengingat kejadian semalam saat dirinya tengah mabuk. Setelah mengenakan kembali seluruh pakaiannya, ia melihat kartu identitas Guza Ohe yang tergeletak di atas meja. Ia pun memuji ketampanan pria tersebut apalagi ia lebih muda daripada dirinya. Saat Ling diam-diam mau keluar tiba-tiba saja Guza Ohe keluar dari kamar mandi. Ling sempat terkesima saat melihat tubuh Guza Ohe yang terlihat atletis. Karena ingin segera pergi bekerja, Ling pun mentransfer sejumlah uang kepada Guza Ohe sebagai biaya sewa kamar lalu pergi dari sana. 昨天晚上辛苦你了。我在说什么？我是说，房费给你转过去了。 Begitu berada di luar, ia segera menelpon sekretarisnya dan meminta agar jadwal syuting perusahaan dimajukan. Sesampainya di lokasi pemotretan, Ling disambut oleh sekretarisnya dan menyampaikan informasi bahwa modelnya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak, tapi beruntung produser sudah mencari penggantinya. Namun saat melihat model penggantinya, betapa terkejutnya Ling mendapati bahwa pria tersebut adalah Guza Ohe, pria yang tidur dengannya semalam. Tak ingin ketahuan, Ling pun langsung buru-buru memasang kacamata hitam dan meminta sekretarisnya untuk mengawasi pemotretan. 对，我就是令总。令总，今天拍摄的模特。 Saat sesi pemotretan berlangsung, Ling terus saja memberi perintah kepada sekretarisnya sehingga terjadi miskomunikasi dan sesi pemotretan tersebut menjadi kacau dan sedikit terkendala. Akhirnya sutradara memutuskan untuk istirahat sebentar. Tak terima akan hal itu, Guza Ohe langsung mendatangi Ling dan menanyakan alasan penolakannya terhadap pemotretan dirinya. Ling beralasan bahwa penampilan Guza Ohe tidak sesuai dengan konsep iklan yang diinginkan perusahaannya sehingga ia meminta pria itu untuk mengganti gayanya. Setelah Guza Ohe menyesuaikan penampilannya dengan keinginan Ling, akhirnya pemotretan dilanjutkan kembali. Saat melihat hasilnya, Ling merasa sangat kagum dengan penampilan Guza Ohe hingga membuatnya tersedak meminum minumannya sendiri. Setelah sesi pemotretan selesai, Ling melaporkan hasilnya kepada direktur perusahaan Tuan Mo. Sang direktur sangat senang dengan kinerja Ling dan menawarkannya makanan sebagai bentuk apresiasi, tetapi Ling menolaknya dengan halus. Keesokan harinya Ling kedatangan pekerja magang yang akan melamar di perusahaannya, namun Ling kembali dibuat terkejut karena calon pekerja magang tersebut adalah Guza Ohe dan ternyata Guza Ohe berasal dari Universitas Olahraga. Kemudian Ling menyuruh asistennya untuk keluar, lalu Ling langsung bertanya apakah Guza Ohe sengaja mengikutinya karena kejadian semalam. Namun ia membantahnya dan menjelaskan bahwa ia telah mengajukan lamaran kerja jauh sebelum pertemuan mereka. Ia juga menegaskan bahwa pertemuan mereka tadi malam hanyalah kebetulan. Ia yang melihat Ling mabuk tidak punya pilihan lain selain membawanya ke penginapan karena tidak tahu harus mengantarnya kemana. Ia juga mengaku melepas pakaian Ling hanya untuk mencucinya karena sudah terkena muntahnya. Mendengar penjelasan itu barulah Ling merasa lega karena Guza Ohe tidak memiliki maksud buruk terhadapnya, bahkan Guza Ohe mengembalikan sisa uang yang ditransfer Ling malam itu. Akan tetapi Ling tetap menolak menerima Guza Ohe sebagai pekerja magang karena pria itu berasal dari Fakultas Olahraga. Tak menyerah, Guza Ohe pun mengancam akan menceritakan kejadian semalam jika Ling tidak menerimanya.
Karena ancaman tersebut, Ling akhirnya setuju menerima Gu Zaohe dengan syarat ia harus lulus wawancara terlebih dahulu. Sebelum Gu Zaohe keluar, ia menyerahkan obat asma kepada Ling karena tahu bahwa wanita itu membutuhkannya. Setelah diterima bekerja, Gu Zaohe memperkenalkan dirinya kepada karyawan dengan membagikan coklat. Tak lama kemudian Ling meminta Gu Zaohe mengantarkannya untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Di perjalanan, Ling menyuruh Gu Zaohe untuk memacu mobil lebih cepat karena ia sedang terburu-buru, namun Gu Zaohe mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan surat izin mengemudi. Mendengar hal itu, Ling pun mengambil alih kemudi agar bisa lebih cepat sampai. Tanpa disadari, obat asmanya terjatuh di dalam mobil. Sementara itu di tempat lain, asisten Tuan Mo melaporkan bahwa Ling menerima karyawan magang baru dan terlihat mereka sangat akrab, namun Tuan Mo menganggap hal itu wajar karena Ling adalah CEO perusahaan. Ia juga mendapat kabar dari asistennya bahwa Ling tidak pulang semalam. Tuan Mo pun menegaskan agar tidak melaporkan hal yang tidak dilihat langsung. Sesampainya di lokasi, Ling langsung mengadakan rapat, namun saat rapat berlangsung tiba-tiba saja penyakit asmanya kambuh hingga membuatnya jatuh pingsan. Beruntung Gu Zaohe sudah berada di sana dan segera menggendongnya ke dalam mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Saat hendak berangkat, Gu Zaohe melihat obat asma Ling yang tercecer di kursi. Ia pun langsung memakaikan obat itu untuk pertolongan sementara sebelum sampai di rumah sakit. Gu Zaohe memacu kendaraannya agar Ling segera mendapatkan pertolongan.